Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak muridku sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu tentang drama dan pementasan drama. Mungkin di sini udah ada yang tahu ya, apa itu drama dan pementasan drama. Baik, langsung saja ke materi berikutnya. Nah, drama itu secara umum unsur-unsurnya ada tema, alur, tokoh, penokohan, dialog, latar, sudut pandang, konflik, dan amanat. Apa sih itu tema? Tema merupakan gagasan yang ada di dalam drama, meskipun gagasan tema sejatinya tidak ada di dalam drama. Artinya, tema hanya akan dirasakan pembaca atau penonton ketika sudah selesai menikmati drama. Lalu, alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan dalam cerita. Alur dalam drama berbeda dengan alur cerpen. Jika alur di dalam cerpen terdapat alur maju, mundur, dan alur campuran, di dalam drama alur terdiri dari pengenalan cerita, konflik awal, pengembangan konflik, dan penyelesaian. Lalu selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan penting di dalam drama. Tokoh dapat dibedakan menurut sifat dan perannya. Berdasarkan sifat, secara umum terdapat protagonis dan antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik, sedangkan antagonis yang tokoh konflik dengan tokoh si protagonis itu tadi. Sedangkan berdasarkan peran, secara umum terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Lalu yang selanjutnya penokohan. Penokohan adalah penggambaran sifat batin seorang tokoh dalam cerita. Perwatakan bisa digambarkan dengan dialog, ekspresi, atau tingkah laku. Watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu keadaan fisik seperti umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Lalu yang kedua, keadaan psikis seperti watak, kegemaran, moral, dan mental. Lalu yang ketiga, keadaan sosiologis, seperti jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, dan agama. Dialog. Di dalam drama ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dialog, yaitu dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Ragam bahasa adalah bahasa lisan yang komunikatif, diksi atau pilihan kata digunakan harus berhubungan dengan konflik, harus bersifat estetis, dialog harus mewakili tokoh yang dibawakan, dialog harus memiliki kramagung. Lalu yang selanjutnya latar. Latar biasa juga disebut sebagai setting. Latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Latar dapat diketahui melalui percakapan tokoh. Jika di pementasan, maka latar dapat diketahui melalui tata panggung atau pencahayaan. Maksudnya apa sih tata panggung dan pencahayaan? Saya ambil contoh ya. Jika kalian menonton drama teater, itu kadang-kadang pencahayaan itu redup atau seperti tidak begitu terang, maka dapat kita simpulkan itu latar tempatnya itu atau latar suasananya atau latar waktunya itu sore hari atau menjelang malam, seperti itu. Lalu yang ada sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa di dalam cerita drama. Secara umum sudut pandang terdapat orang pertama atau aku dan sudut pandang orang ketiga. Lalu di dalam drama juga ada konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah. Konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal berarti konflik antara tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya. Sedangkan konflik internal adalah konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat drama berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu
di antaranya nilai moral, estetika, sosial, dan budaya. Lalu kita masuk ke pementasan drama. Ada 7 pementasan drama yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Yang pertama ada gerak, mimik, blocking, tata panggung, tata busana, tata bunyi, dan tata lampu. Gerak yang dilakukan oleh pemain drama dikelompokkan menjadi 2, yaitu gerak halus dan gerak kasar. Gerak halus adalah gerak pada raut ekspresi wajah pemain drama. Gerak halus timbul dari dalam atau emosi. Contoh gerak halus yaitu raut wajah sedih, gembira, marah, kecewa, menangis, dan yang lainnya. Lalu adalah mimik. Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah atau menunjukkan emosi yang dialami pemain. Mimik wajah pemain yang sedang sedih tentu saja berbeda dengan pemain yang sedang marah. Lalu blocking. Di dalam drama juga ada yang namanya blocking. Blocking adalah kondisi penentuan di mana sang aktor atau sang pemain teater hendak berpindah-pindah posisi di panggung. Sedangkan acting adalah kondisi di mana tidak ada penentuan secara detail di mana posisi panggung ketika bermain peran dan dialog apa saja yang harus diucapkan. Jadi blocking di sini itu dapat diartikan ketika kalian sedang bermain teater itu harus dipersiapkan. Jangan sampai tokoh yang sedang berdialog itu ketutupan objek atau ketutupan tokoh tambahan yang tidak sedang berdialog. Lalu yang selanjutnya ada tata panggung. Tata panggung merupakan tata letak yang akan digunakan sebagai latar belakang tempat sebuah pertunjukan, baik itu musik, tari, teater, maupun lainnya. Suasana yang tercipta dari sebuah pertunjukan juga menjadi bagian dari tata panggung. Lalu tata busana. Tata busana pentas teater adalah pengaturan busana yang dikenakan oleh pemain sebuah pertunjukan teater. Tata busana juga sangat berpengaruh terhadap penonton, karena pemeran akan dikenal melalui penampilannya sebelum memerankan dialog. Tata bunyi atau tata suara adalah suatu kesatuan bunyi-bunyian beserta sarananya yang dipergunakan untuk kebutuhan teater. Satuan bunyi-bunyian yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari sarana bunyi yang disusun atau dibuat oleh manusia dan berasal dari sumber bunyi di luar manusia. Lalu tata lampu atau tata cahaya, sering disebut juga dengan lighting, yang mana salah satu tujuannya ialah untuk membuat pertunjukan teater semakin hidup. Dalam pertunjukan teater, tata cahaya akan membantu penonton untuk memahami keseluruhan isi cerita, mulai dari penokohan hingga suasana adegannya. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari pemaparan drama dan pementasan drama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.